agak sedikit menyinggung bos. Apa tuh? Diki itu bencong beneran guys. Ini gede. Hei gembel gitu. Gembel. Sok sekali dua kali oke lah gua maafin lu kalau lu nggak ngerti, 3 kali emang lu mental bangsat gitu. Asal lu tahu ya, lu motor aja masih leasing, second lagi gitu. Second lagi masih gitu bang. Udah gitu udah second kejerat pinjol, belagu. Ini tahu nggak? Ini bisa beli hidup loh. 25 juta. Nah, ini ada botol beling isi air. Jadi kami gimana nih ceritanya kemana-mana bawa botol? Satu, ya. Satu. Sekarang mau seriusan gambarnya, mau belaga-belaga bikin icon kayak kaos ya. Siapa tahu kan jadi IP kan? Jadi apa? Jadi keren yang keren aja, nggak mau bercanda nih. Gambar keren aja, gambarnya tadi agak boleh bercanda. Nah, nih. Ini namanya boneka anarkis. Nih. Terus gini. Terus apa lagi ya? Halo. Hoi. Apa? Halo. Halo. Naon? Sedang apa? Sedang ngegambar dong, bodoh. Udah tau gambar masih nanya, goblok. Jadi ini dosen baru yang ngajarin murid-murid di sini tuh yang nggak bener ya? Aduh. Saya selama jadi dosen di sini tuh nggak pernah loh ngasih gambar-gambar kayak begini. Yang bentar, kalau yang cowok saya abai, kalau Ratu Amazon saya nyembah. Urusannya ntar panjang. Ini dosen baru di mana sih, Betul, Diki? ini dosen baru yang bertugas di universitas ini. Oh, seni rupa. Seni rupa. Iya, ya pantesan ya gambar-gambarnya begini pasti dia suka berhalusinasi. Iya, kenapa mau ekspor nih tiba-tiba anjing. Itu nggak ada di sana di contohnya. Ada siapa bilang tuh belum ditambah tadi tuh. Terus pakai bikini gitu tuh. Explore Ini akibat dia menjomblo terlalu lama. Oh begitu. Iya. Nggak apa-apa. Karena kan pernah merajut Cinta. Kegagalan. Berarti kegagalan. Gagal biasa aja, namanya pernikahan pasti ada perceraian kan? Betul. Iya. Berarti kegagalan tapi berhasil membuat anak. Iya. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berdua. Iya. Sekarang pergi dari kelas ini. Bubur Haji Mang Oyo di Bandung suka. Bubur Haji Mang Oyo. Ya kan? Di Bandung ada bubur Mang Oyo, iya. Tuntangan kepada dosennya. Tuntangan kepada dosennya. Perasaan dari tahun lalu tuh mahasiswa kagak lulus di sini mulu. Silakan Ganti-ganti duduk, Pak mukanya. dosen. Coba Bapak dosen boleh duduk di sini ya. Silakan duduk Pak dosen. Iya. Aku Gitu. boleh nanya nggak Bu dosen? Apa tuh? Agak sedikit menyinggung bos. Apa tuh? Diki itu bencong beneran guys. Bukan dong, kayak sama kayak aku acting. Iya, acting dong. Acting saja. Ya maaf ya. Iya dong. Oh, jadi selama ini Kak Amin tuh mikirnya dia Bencong banget. Bukan bencong aja. Bencong banget. Kita aktor profesional. Atau dosen. Iya bro. Ya bro. Ya dek. Iya. Punya istri, dia punya istri. Dia punya istri. Iya, ada istri juga karena istri. suka. Ya Allah. Enggak apa-apa. Udah 42 tahun. 42 Biasa tahun, penyakit-penyakit tua ya. Nggak tahu berapa umurnya. Nggak tahu berapa umurnya. Oke, berarti kita cek data dosen yang ada di KKN. Oke, Ya. informasi nih satu nih. Nama asli Aming Supriyatna Sugandi. Betul. Nama panggilan Aming. Kadang Mingki. Iya, Miki. Ya. Tanggal lahir 7 November, bentar lagi tahun depan. Tahun depan. Bulan depan. Ulang tahun. Yes. Bulan depan. November 1980. Nah ini yang harus diklarifikasi. Coba apa? Jadi sebenarnya saya tuh nggak tahu lahirnya tuh tahun berapa. Nah kejadiannya waktu daftar ulang waktu kuliah tuh. Pas daftar ulang, kan zaman dulu mah gitu ya administrasinya ya. Suka asal punten ya nggak sih? Suka asal tiba-tiba di SCTB. Pokoknya dulu dari SD tuh rapot 79. Ternyata ketemu waktu lahir 77.
Di SCTV 80. Di NEM 81. Masih belum selesai. Nama bapak saya itu kan sebenarnya Kamik Sugandi. Di NEM Amik. Di SCTV Kamik. Di akte Amir. Jadi waktu daftar, bapaknya siapa? Saya nggak tahu. Lahirnya kapan? Saya nggak tahu. Akhirnya beneran nangis. Ya karena bingung kan, karena nangis kesel akhirnya ya udah nembak aja di kelurahan di kecamatan. Udah deh karena saya suka angka 8, jadiin aja 80 semuanya gitu. Oh. Tapi waktu melahirkan Kak Aming ini ada akte nggak? Biasanya kita dikasih akte kan? Kan zaman dulu mah kan suka gitu ya. Bener nggak Ki? Ya saya cuma Nah, Bisa nggak sedikit berempati? Iya kamu. Iya nggak pura-pura aja ya. Bisa juga jago yang gini-gini deh. Nggak peka deh. Iya beneran jadi. Iya kan? Di Kima biasa saset. Sama Kiki aja saset. Sama gue aja salah. Jadi emang bener gitu. Emang zaman dulu kan administrasinya tuh kan suka hapunten bangetnya, suka asal, padahal itu kan bisa jadi hal yang krusial banget. Itu beda-beda, beneran beda. Jadi emang akhirnya tembak aja. Kayak gini kejahatan gak sih? Enggak lah. Kayak ngomongnya asal aja. Enggak lah, kayaknya kan nembaknya udah di masa lampau. Sekarang nembak ya anjing pengakuan dosa. Takut jadi pidana gak tinggal. Ya enggak lah. Cuman ini apa curhat sistemnya pada saat itu tidak rata. Iya. Karena mungkin semuanya pakai tulis tangan sama ketikan yang zaman dulu itu kali ya. Iya. Kalau sekarang kan sistemnya pakai by komputer gitu kan. Computerized sekarang. Begitu. Jadi emang ya kenyataan seperti jadi sekarang Aming sebenarnya Sugandi lah 7 November. Si tadi punten ya Pak, tadi di situ gua dibuang langsung blok sama dia semua. Aku dari tadi perut tuh dia mah denger aja udah. Beneran gak ada nyala. Enggak, begini. Niki baca. Berat tapi ada yang Beda. Gimana hubungannya dengan mantan istri Evelyn? Ih, nggak bagus dong. Enggak. Sudah pasti dengan berai dong. Masa dari dulu sampai sekarang tetap aja Kak? Unfollowan. Blok-blokan. Ya enggak bohong. Apa masalahnya? Sampai sekarang masih begitu tuh apa masalahnya? Aku tuh kau terlalu cinta dalam gitu. Maksudnya gini, kalau aku suka sama orang Scorpio, baperan bajingan baperan kan ya. Maksudnya kayak udah cinta sama dia, kena kena ono ininya kan. Dia maksudnya udahlah netralin dulu lah gitu kan. Nah sekarang udah tahun keberapa? 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Satu dekade lah baru netral gitu. Jadi unfollow kan, jujur ya. Ya ini jujur. Anjing. Kan dari tadi juga jujur. Iya, ini jujur ya. Dia emang stok, dia liatin kalau dia baik-baik aja gitu. Tapi tetap komit. Oh masih sayang masih. Kau buat baik lagi ya enggak dong gitu kan. Iya. Tapi itu dua hal yang berbeda gitu. Sudah komit. Tapi lihat Evelyn sekarang makin cakep gimana Kak? Ya bagus. Ya bagus. Ya bagus, lebih bagus. Berarti udah 6 tahun ini sama sekali nggak pernah komunikasi, tanya kabar atau apa-apa. Kalau ketemu di acara-acara sering hai, udahnya ya udah gitu. Iya kan, paham yang iya kan. Tapi aku dulu sempat sampai berantem loh sama Kak Aming gara-gara dia cerai sama istrinya. Dipikirnya apa aku? Iya. Dia nggak ada maksud baik. Dia mah tahu aku suka cerai sama dia, paling diem doang nih kan. Iya, tapi aku waktu itu saat itu membela Kak Aming gitu. Cuman mungkin ya nggak tahu ya. Jadi satu pihak pada saat tahu oh ya udah gitu. Ya kayak kan Dek? Iya betul. Terus sekarang kita nggak ada apa-apa. Nggak ada dong. Kami ini suka nginep di rumahku dulu di apartemen ya Kak. Nyaris gak? Ini keluarganya banyak banget. Anak ke-9 dari 10 bersaudara. Kak Aming, seberapa intens Kak Aming ketemu sama saudara-saudara Kak Aming itu? Sebenarnya 17 bersaudara kan? 17? Makanya Ini serius? 17? Itu SSB apa? Sekolah sepak bola 17. Enggak, itu sanawiyah kecil. Sanawiyah Ini serius kan? Nggak bercanda kan? Nggak tahu. Serius kan? 17 yang ada tuh 10. Jadi kalau di 17 saya ke-16, dan 11 saya ke-9 panggil bungsu gitu. Oh, itu yang berarti yang lainnya meninggal ya? Ya ada istilah Sunda tuh kan kaluron gitu kan. Keguguran.
pinter nih kita, dia kalurong keguguran gitu terus miscarriage, Sunda banget ya kan, suka dia terus ada yang berapa bulan meninggal segala macam, jadi yang tersisa 10 yang bisa bertahan dan survive. Oh, berarti tuh tiap berapa tahun, setahun sekali dong berarti mamanya Kak Aming almarhumah lahiran? Hamil. Kayaknya nggak tahu kayak next. Skip ya, bisa skip. Emang kisah hidupku udah aneh ya. Iya. Berarti Kaming bedanya setahun dong ya sama Kayaknya. Oh. Jadi nggak harus berhubungan, mungkin orang tua almarhum yang cukup sempaknya digantung. Saturnya ke bawah angin, masuk jadi. Nah, Instagramnya namanya Aming is back ya. Kenapa harus kasih nama Aming is back? Memang Aming kemana? Iya ya bego ya Pak, nggak pernah kemana-mana juga ya. Ya biar keren aja, biar skena aja gitu kan. Kalau skena gitu ya, kalau ditanya alasannya apa biar keren aja, skena banget kan. Ih judgmental, tapi I like it. Nah, iya nggak sih? Ya makanya kayak biar keren. Enggak sih, is back secara spiritual lah. Ini mulai serius, ini mulai dalam, ini mulai serius nih. Kan, ini kita tuh salah satu yang tau lah bangsat-bangsatnya kita ya. Tahu gimana-gimana, tapi kita mah makanya buat aku pribadi dia salah satu yang trusted banget. Orang kan taunya dia, wow, selama kita ada apa-apa kita nggak pernah ngapa-ngapain sama sekali. Cuma apa-apa kan dia tahu cerita apa yang dialaminya Nick ya. Dia kayak, kan misalnya 2012 kan nyokap meninggal tuh, udah kayak mau gila. Nih kita datang loh ke Bandung, makasih ya Dek. Terus udah gitu bokap 2015 kan, udah gitu anak 2016 kan, udah gitu kan cara 2017 sampai 2018, 2019 kan istirahat tuh. 2020 baru tarik nafas si anjing COVID ya nggak sih? Kayak ini bok gitu. Jadi kayak hijrah spiritual kan. Kayak calming akhirnya ya udah spiritual, emotional, mentally ya, spirituality, emotionally, mentality gitu segala macam udah lumayan siap akhirnya balik lagi. Nah, sekarang udah mulai ngedistract segala macam ngedistract segala macam ke gilaannya segala macam dengan sekarang alhamdulillah bakal jauh lebih produktif kali ya. Makanya sekarang yang I'm really back gitu, kembali itu sekarang itu karena ada banyak proyek yang sudah dikerjain gitu. Iya. Karena Kak Amin dulu tuh kayak menghilang ya, memilih selalu. Untuk menghilang gitu, menyendiri. Kalau ada masalah tipe yang hilang, kalau masalahnya udah selesai, misalnya I used to be like in the deep shit gitu kan, kayak banyak banget ya deh ya. Tapi kalau ada masalah ngilang, nggak mau ribet. Makanya kan kalau ada teman, hubungin gue ya, nomor yang mana Ming? Maksudnya ada Aming 1 sampai 21 nih, gitu ya. Karena tiap bilang ganti nomor, karena orang itu nggak mau ribet dari diri dia, tau bang? Nggak mau ribet di telepon, minta klarifikasi. Aduh riwe, hidup gue udah melodramatis, jadi nggak mau riwe gitu. Pendidikan terakhir kuliah di ITB tuh, Fakultas Seni Rupa tuh. Wow. Waktu kami zaman kuliah tuh tipe mahasiswa kayak gimana sih? Wah males lah, pesta mulu. Wow, iya dong, party gitu kan. Kayak gimana contoh kenakalan kami waktu kuliah deh? Contoh waktu kenakalan kuliah kan dulu tuh apa ya? Semenjak bapak dulu, ngomongin bapak dia udah meninggal jangan deh. Nah semenjak dulu tuh ibaratnya Jasmine, tau Jasmine kan? Sempet Jasmine jatuh miskin gitu kan. Tahu. Saya kaget sekali. Saya tahu dikacit ya Jasmine. Banyak nih orang lama. Banyak orang lama nih di situ nih. Siapa yang di Flamboyan? Kasih ya kamu. Aku sus loh. Apa tuh? Mereka kayaknya tamu tetap micet. Yang murah-murah aja sadar diri. Iya. Pokoknya pas dulu tuh ingat kenakalan waktu kuliah apa ya? Karena nggak punya duit buat makan. Nah tiap makan ke kantin, ya emang mental duafa ya gitu. Tiap makan cuma punya budgetnya tuh ya 10.000 gitu kan. Makan nasinya segini deh. Terus tempe di atas. Dah. Kata ibunya, tempe sama tahu ya sekali. 2 kali, berapa tempe sama tahu ya 12.000 3 kali, ibunya kesel kali ya. Tempe sama tahu dibuka semua, ayam, rendang, di depan semua orang terus kayak nahan nangis dia. Kebayang gak udah miskin dipermalukan tuh kayak apa? Itu kayak bener, iya itu aja yang nagal-nagal terus gak pernah kuliah, kerjanya party gratisan.
Enggak, dulu nggak pernah kuliah karena cari duit buat nyambung kuliah buat aku, buat adikku kan. Buat aku, buat adikku, buat keluarga. Jadinya kuliah tuh bolong-bolong. Pokoknya dulu tuh struggle-nya luar biasa. Dulu tuh kuliah tuh kayak banyak kejadian lucu kayak misalnya, wah harus UTS, harus UAS gitu kan. Dulu kan jadi wardrobe, jadi artistik gitu kan. Jadi apa yang penting jadi duit. Nah, harus ujian. Kelar syuting tuh jam 2 tuh. Dulu belum ada Cipularang tuh kan. Ujian itu bangsat banget kan lewat tapal kuda membabok ya. Tahu kan tapal kuda? Tiap lewat jalan itu doanya bukan doa lagi Al-Fatihah, doa kunut. Kan tapal kuda tahu dong gini dia kan sampai muntah-muntah. Maya Sari Bakti dulu ya. Patasi aja sih. Itu kan tiba-tiba muntah kan. Maya Sari Bakti sama Patas itu remnya bukan di kaki, makanya di pundak. Makanya kalau ada miskin-miskinan kisah yuk miskin-miskinan. Misalnya ada temen, gue waktu SD susah banget Ming, masa gue dikasih 2.000. Terus gue pakai seragam buat jajan, satu lagi di jalan. Susahan gue mah SD nggak ada WC. Dia tiap gue mau berak, gue ke Cikapundung tau gak sih? Jadi gue berak di antara 2 karamba tau gak? Karamba 1, karamba 2 pas berak, ada ikan-ikan gitu. Gue paling susah SD gue mah nggak ada dulu ya. Sekarang udah maju, udah hebat kan, udah ada beneran nggak ada WC, harus berak ke Cikapundung. Sekarang udah bagus ya, nggak ada maksud menjelekan ya, cuma kisah aja. Terus tiap upacara kan nggak ada lapangan, jadi waktu menginginkan cipta mulai dengan seluruh sayur-sayur. Gini. Beneran SD nggak was. Terus sekarang jadi bagus, bangga dong lulus dari sana. Ya itu 40 tahun yang lalu masih nusuk banget. Iya. 30 tahun lah ya. Iya. Tua banget aku 40 tahun. Itu kan 40 kan yang diingat, siapa tahu lu yang habis sebetulnya udah 50. 55 deh. Enggak pokoknya gitulah. Ya makanya kalau ditanya kenakalan tuh ya kayak gitu zaman juga susah banget. Pas sudah nyampe nih lewat tapal kuda balik lagi ke masa kuliah mau UAS. Tiba-tiba tahu kan kalau UAS kita nunggu dulu kan. Nunggu dulu dibagiin kertas. Ngantuk banget kan. Akhirnya jebrek tidur. Terus ada yang bangun, pas bangun kertasnya udah diambil kan. Shit man, I came for nothing. Udah dia jauh muntah gitu ngelawan tapal kuda. Banyak lah pengalaman susah dulu. Miskin banget gak sih? Sedih. Tapi berhasil sekarang. Iya dong. Oh, villanya di mana-mana, tanahnya di mana-mana kami sekarang. Jangan dong. Kenapa? Takut pajak ya? Ya, nggak rajin bayar pajak. Iya dong. Seingat saya. Ada Bu Iin yang ngurusin pajak. Iya. Nah, aku baru tahu nih ya, kalau kami adalah keturunan Palembang dan Sunda. Yang aku tahu Sunda, Palembangnya aku nggak tahu. Bokap Sunda, bapak Palembang. Bokap sama bapak. Bapak melahirkan saya. Jadi seperti saya sama Evelyn, bapak sama bapak melahirkan. Tapi bener ya, salah satu pengalaman yang berkesan sama Evelyn ini, Evelyn buat kamu, thank you for giving me a shared happiness ya, terus sempat ngasih anak juga, karena itu pun lucu banget sih dari anak meninggal sampai ngajanin gitu kan, sampai absurd tapi bahagia tapi absurd. Dia waktu Evelyn positif hamil, terus aku baru selesai lip sync jadi Waljina. Pas pulang, Bi pulang kenapa ada kabar apa gembira apa kabar buruk tengah-tengah katanya. Ya udah Cina kenapa sini Cina. Dia kan masih laki kan, terus ngeliatin tes pack positif, not even remove my makeup ya. I'm not removing my makeup gitu, dia kayak ini harus bereaksinya seperti apa ya. Tapi emang itu luar biasa banget, makanya it was such a miracle gitu kan. Kayak wow, dia di hormon 7 tahun. Terus ini juga lifestyle juga nggak bagus-bagus amat ya. Ya tau lah, dulu kan minum lah. Banyaknya kebanyakan antibiotik kan ya, makanya tiba-tiba bisa ya. Wih, gue mau tingin cowok nih dia kayak. Cewek kami. Iya. Iya. Next. Evelyn jadi cewek cakep banget ya, tapi dia kayak seutuhnya. Maaf ya, ini ketukar-tukar mulut nih. Maaf, sebenarnya saya baru minum sidal jadi agak mabuk.
Buat gatel. Enggak, sekarang jadi biduran. Iya, sekarang jadi biduran. Aneh banget ya. Nah, kami mengawali karir dengan tim parodi Kasabel, Kabaret 19 di Bandung. Di Bandung, Apa ya. kabarnya tuh teman-teman Kabaret di Bandung kami? Oh, Potret 19 ya? Iya. Sebenarnya dulu tuh sebelum Potret 19 tuh ada namanya Angka Andika. Itu kayak grup-grup teater kabaret. Nah, cuman di situ tempat playground. Baru tuh, ya itu dari 19 Angka Andika dulu. Nah, di situ terlatih. Cuman disebutnya penjahit proses kan. Karena tiap mau pentas baru muncul JR gitu kan. Selebihnya nggak pernah ikut latihan karena kan duitnya waktunya baik dihabisin buat cari duit buat bayar kuliah itu kan. Nah, tapi awal karir pertama kali itu di Trans TV, ya nggak? Extravaganza. Bukan. Pokoknya dulu tuh jadi setan pertama jadi Di karirnya. Ceriwis. Paranoid. Oh, paranoid. Iya, paranoid. Yang nakut-nakutin orang tuh pakai setan. Ya di situ jadi itu aku. Jadi setan. Berapa lama itu di paranoid? Selama kepake sih. Selama kepake seremnya. Enggak, pokoknya kalau bisa bikin orang pingsan ditambah 250.000. Kalau nggak bikin orang pingsan dikurangin dikit atau agak lama pembayarannya kan. Realistis ya? TV tapi dibayar kok. Nah Paranoid itu dulu jadi kayak reality show pertama tentang setan-setanan bikin bagus loh. Ganti aja judulnya. Terus nyaranin hal yang jelek ya, Bu. Edit yang ini ya edit. Nah, jadi bego ya. Nah, jadi nakut-nakutin gitu itu pertama kali awal karir itu jadi setan. Itu penderitaan lo baik cerita lucu jadi paranoid misalnya. Nih kita takut setan gitu kan. Terus Diki sama temen-temennya oke, ke Trans TV propose kita mau nakutin terpikirnya kita. Oke, set up hantu yang bunuh diri di villa di Lembang gitu kan. Nah, datanglah mulai itu jam 10. Nah, dari jam 11 sudah standby deh gini. Jadi setan gitu yang bunuh diri kan. Kesian ya jam 11 sudah ngantuk-ngantuk itu. Terus pakai kain hitam gitu kan ditutupinnya nggak kelihatan. Oke, Aming standby. Iya, anjing gua udah ngantuk gitu. Ngoceh mulu gitu kan. Nah, udah gitu udah datanglah kita ditakut-takutin. Jerit-jerit tanya kita. Lah kan aku ngantuk ya, belum siap ya. Tiba-tiba ditarik tau gak sih? Ditarik kan pakai sering biar terbang kayak hantu. Di pohon. Jadi pas lagi ngelamun ngantuk gitu kata nundutan ya. Ditarik lah sama si manpower tuh sama tim teknis. Ditarik sekencingnya nggak pakai aba-aba. Teriaknya kayak mau metong gitu. Langsung teriak nih kitanya kan, setan. Wah, terus kata si tukangnya, wih gila Aming natural banget. Mau ngomong gimana, nggak gimana. Anjing biji gua kejepit ke meja. Kan, ya ini. Iya, tahu. Yang kulit kejepit dikit tuh kayak Mending cubit banyak deh daripada dikit. Mau ngoceh juga takut ya kayak kayaknya lagi tag ya. Gak ngoceh juga mau pingsan kayak. Cuy natural banget cari duitnya hebat. Pas turun diliatin sini tau nggak lecet tau. 250. Masih dipotong manajemen. Aduh, tapi kan setelah itu jadi artisnya Trans TV. Nggak ada asuransi. Tapi kan habis itu kan langsung dapat program kan, Kak. Nah, dari situ belum deh. Belum. Dari situ langsung jadi makhluk misterius lagi. Jadi imaginary friends kan, keluarga Kumata Hatiku sama Luang Guritno dulu bintangnya. Baru deh pas Trans TV punya Trans Cinema, terus bikin Extravaganza disuruh casting. Baru tuh meledak Aming tuh ya. Iya, karena butuh duit kan. Nah, akhirnya pas di casting alhamdulillah meledak. Gila meledak. Bingung deh aku, ngilang deh 4 tahun ya kan, 4 tahun. Ini apaan sih, bingung deh gue gitu, tahu sendiri kan, ngilang deh udah. Pas balik lagi, kenapa balik lagi Ming? Duitnya mau habis, ini kerja lagi. Si bego ya saat itu juga nggak mikir, apa itu masa depan gitu kan. Happy. Iya. Tapi Kak Aming ini keren loh, dia membintangi 34 judul film bioskop semenjak dari tahun 2005 sampai sekarang. Tuh. Kak Aming, film yang paling berkesan sepanjang hidup Kak Aming apa? Banyak sih Madam X. Quickie Express. sih. Dua yang mengancam. Yang Kak Aming banget. Quickie Express ini aku suka. Quickie Express lucu karena pertama kali belajar motor, mau nabrak kamera, yang bikin tersinggung
saya mau nabrak, yang diselamatin kamera. Karena mahal kamera. Terus kalau Madam X, film superhero waria, itu harus pakai heels 15 cm, naik motor lagi, kebayang gak sih gimana tuh ngeremnya gimana gitu kan. Terus pakai wig 5 lapis pokoknya, baik deh. Doa yang mengancam juga, wah itu lebih gila sih syutingnya. Doa yang mengancam, salah satu yang paling berkesan sih. Karena eksplorasi sebagai aktor watak, aktor berwajah katak. jadi itu benar-benar dituntut banget lah di situ eksplorasinya. Rata-rata berkesan sih. Yang terbaru juga bakal berkesan nanti ya. Yes. Nah, Kaming ini pernah mendapatkan 3 kali penghargaan dalam ajang Panasonic Award. Ya. Tuh, kategorinya apa, Kaming masih ingat nggak? Pelawak terfavorit, aduh kayak nggak lucu deh. Karena saya ngerasanya aktor komedi bukan pelawak. To be honest, Memang pelawak sama komedi beda ya, Kak? beda deh. Bedanya apa? Kalau pelawak itu mereka tuh kayak natural born funny gitu kan, natural born apa sih entertaining ya nggak. Kalau aktor komedi itu ya mereka dikasih skrip yang emang menghidupkan karakter komedi gitu kan. Nah kalau kayak maka kalau pas ditanya kayak gitu, waduh alhamdulillah thank you atas penghargaannya. Tapi kan ada yang lebih qualified gitu kan, lebih layak kayak Om Bolot lah, banyak ya itu pelawak yang lucu dan berat karena rata-rata kan dia sempat nolak kalau disebut pelawak itu agak-agak reviews gitu ya, agak-agak avoid gitu karena pelawak kan end up-nya rata-rata tragis ya, jadi takut kan. Ya kan dia kayak, aduh kayak gue mau jadi pelawak deh, takut hidupnya tragis ya. Akhirnya pelawak mulu kan dimanifestasi terus, akhirnya kan jalan hidupnya tragis, ya nggak sih? Ya kan, makanya kayak rata-rata loh. Tapi pelawak itu profesi paling dewa gitu kan, gimana cara memanage, memaintain, mengelola perasaan dirinya untuk tetap kelihatan lucu di mata orang dengan mengesampingkan dia punya agoni gitu, penderitaan yang tidak berkeputusan gitu. Curhat ya. Anda kenapa benar sekali dibaik-baik? Jangan nangis. Dulu. Pastian nih. Tapi menurut Kak Aming, pelawak-pelawak zaman sekarang anak-anak muda ini lucu nggak menurut Kak Aming? Lucunya beda kali ya. Kayak gimana? Lucunya beda kali. Enggak, kalau anjir. Enggak, iya bingung lagi mikir yang bukannya cari aman. Kalau aku kan orangnya no-judgment ya, kayak I have no judgment towards other people. Gak pernah judgmental, selalu belajar kenapa, why this, why that gitu kan. Kayak zaman sekarang gitu kan. Anak-anak zaman sekarang gitu kayak nggak punya attitude gitu ya. Pada saat dipelajari, pada saat diobservasi, nggak gitu. Kita lahir di zaman yang berbeda. Esensinya sama, tapi implementasi berkaryanya beda ya nggak sih? Kayak zaman sekarang gini. Kenapa sih sekarang anak zaman sekarang lemah gitu kan? Anak zaman sekarang lemah, gampang depresi, gampang apa, gampang ya kena lagi. Enggak, hapus yang tadi. Enggak apa-apa. Enggak, ini beneran. No judgment kayak kenapa sih anak zaman sekarang misalnya TikToker, influencer atau selebgram lemah banget apa-apa depresi, mau bunuh diri. Enggak kayak gitu. Let's say lah ya kita bikin komparasi ya. Zaman kita ya deh ya. Dan dia mah kan ngalamin semua zaman atau zaman kita ya. Misalnya kita nih, Aming sinetron 100 episode, ye gitu kan. 100 episode. Tiba-tiba lancar nih, ya enggak? Weh, 1000 episode, 100 lancar, 200 lancar. Mulai dong, our social welfare kan naik tuh, ya enggak sih? Mulai listing A, B, C, D, E, ya enggak sih? Nah pada saat tiba-tiba drop, di take out, kelar gak tuh? Nah sama aja kayak anak zaman sekarang. Kita mah dulu ya, rating misalnya kita punya reguler. Sharing rating, misalnya kita by week gitu kan, by weekly gitu kan, atau by monthly bisa dievaluasi. Misalnya Extravaganza Senin Selasa syuting, Rabu Kamis, Senin Selasa reading, Rabu Kamis syuting, Jumat Sabtu tayang, ya nggak sih? Minggu Senin misalnya kita evaluasi, gimana sih sama rating? Bener nggak? Kita masih ada waktu buat nafas. Anak zaman sekarang ya nggak sih? TikToker, influencer, ya nggak, Instagramer apalah, mereka bikin konten yang bahkan sistem rating share yang kita tahu sekarang by day, by hour, by minute, even by second. Kebayang nggak ketika mereka tidak memiliki kemampuan atau manajemen yang baik untuk mengelola atau mengelola dan pengelolaannya, tiba-tiba mereka, wih,
ngambil A, B, C, D, tiba-tiba dar gitu ya nggak sih? Wajar nggak sih tiba-tiba ya nggak mereka depresi, tiba-tiba ada yang ya gimana nggak depresi tanpa perencanaan, tanpa manajemen yang baik karena nggak kayak kita terlatih dari dulu kan, dikasih tahu gimana caranya, mereka rasanya wah bakal di sini terus nih, dar aja. Salah satu contoh siapa? Maaf nih saya mention. Konten mandi lumpur ya nggak sih? Oh iya. Iya kan, mandi lumpur dar banget. Dia ngambil A, B, C, D, E. Mikirnya saat itu doang kan, gak ada perencanaan, gak ada manajemen. Padahal di take out, di ban. Ya gimana diambilin semua tuh asetnya. Terus dia menggunakan segala cara untuk bisa balik lagi ke posisi semula. Ya nggak? Engagement semula dengan akhirnya makan Indomie yang sampai pedesnya kayak apa. Sefrustasi, kebayang nggak? Maka kalau dia ngomong, nah zaman sekarang lebih lemah, lebih nggak kuat mental tuh enggak. Bahkan lebih tangguh ya. Kita tuh masih dikasih nafas loh dulu. Kalau sekarang tuh ya nggak sih? Maka kalau awalnya kayak apa-apa TikTokan konten mulu. Wah, gua sih salut ya. I couldn't imagine if I got to spend my whole lifetime making kind of that content sampai dia nggak punya. Maka kalau ada temen lama ketemu kalau yang nggak paham, kebayang aja sih lu sombong bener-bener terkena banyak duit, nggak gitu konsepnya, nggak gitu caranya. Nah makanya kalau saya membuat pilihan nggak jadi content maker kayak nggak sanggup sampai hari ini. Saya paham kan? Makanya hebat loh. Bener gak sih kayak, Ming ada TikTok ada, Instagram ada, bikin nggak sanggup. Karena once kita udah di situ, even ada tim, engagement itu harus dijaga kan? Ya. Ya itu kayak wow luar biasa ya, kuat banget. Tepuk tangan buat anak-anak zaman sekarang luar biasa. Waktunya bertahan. Tapi kami pertanyaan aku, kenapa anak-anak zaman sekarang baru terkenal dikit itu udah kayak skuter gitu? Ya itu kaget. Kayak berasa gue udah artis banget sampai dia itu attitude-nya buruk di lokasi, menyampaikan banyak orang gitu. Kaget. Ada banyak. Banyak. Ada Kaget banyak. maka pas aku yang di TikTok itu sekarang udah pada belagu-belagu itu. Iya karena kan paham ya. Apalagi influencer-influencer yang kita kenal Iya. kayak Siapa? nggak teman. Gak apa-apa. Jadi aku ikutan viral. Enggak gitu. Maksudnya ada influencer yang akhirnya dia congkak gitu kan, menyombongkan diri gitu kan. Seolah-olah gue lagi terkenal nih Kadang gitu. gini. Kalau aku mikirnya gini. Each of us, everybody have their own insecurity gitu kan. Ini anak-anak baru naik nih. Makanya mereka coping mekanismenya kan. Pertahanan apa self defense-nya, coping mekanismenya tuh kayak bertolak belakang. Daripada gua disakitin, nyapa di luar nggak disapa balik, mending gua pasang tembok gitu, pasang seolah-olah, ngerti gak? Maka ada yang kayak gitu beberapa kan, ya nggak sih? Kayak aku aja, aming sombong, bangsat, gua budak bangsat ya. Gua beda gitu kan. Gue inget di zaman dulu, aming sombong, anjing apa yang mau disombongin? Gua bilang, muka keren, attitude keren, fashion kalau keren dia gitu. dipakai udah, Iya, makanya dipakai kan lagi capek, kalau nggak pakai emang nggak. Dia gini, kalau yang muji pakai, kalau nggak ada yang muji copot, kalau yang bully copot gitu kan. Pernah lo kayak, budak sekali. Budak 2 kali. Lihat dulu nih yang ngejek, anjing, bapuk banget yang ngejek gue gitu kan. Budak 3 kali. Oke, you bring the worst You bring the worst in me gitu kan. You press the rightest button gitu kan. You always know how to bring out the worst in me gitu kan. Ini gini, hey gembel gitu. Gembel. Sok sekali 2 kali oke lah gue maafin lu kalau lu gak ngerti, 3 kali emang lu mental bangsat gitu. Asal lu tahu ya, lu motor aja masih leasing, second lagi gitu kan. Second lagi, masih gitu kan. Udah gitu udah second, kejerat pinjol, belagu. Ini tahu nggak? Ini bisa beli hidup loh. 35 juta, gue bilang kan 35 juta gitu kan. Bisa beli 2-3 motor second bahkan yang baru. Diam ya gembel. Udahnya kan selesai, jadi apa geter kan, sorry kan bercanda. Wah bercanda ya? Ya udah maafin saya ya. Itu hilang alat pendengaran udah berapa kali tuh? Waktu sama aku hilang sekali. Oh pernah, karena ada asisten dulu bodoh. Ada yang sini, ada yang kecil kan, segede gini, ditaruh cuma nggak cover. Asisten anjing. Ditaruh lah di tas. Pas mau syuting, mana alat bantu denger? Gue udah nggak denger nih. Kalau malam kan udah budak gitu kan. Geter kan. Kemana? Kan biasanya gitu kan. Sebelum gua salah paham. Mana gitu kan. Tahu psikonya dong deh ya. Jangan ganggu ya. If you think you are the worst one, I'm beyond gitu kan. Mana. Ini dia ngaku dosa. Drama bersimpu. Maafkan. Maksudnya aku kira bekas permen karet kunyit. Aku buang ke di tas.
Itu kayak aduh mau marah gimana, nggak marah gimana. Ya begitulah kisahnya. Makanya kalau ngomong tentang si A si B sombong sombong segala macam, kalau aku cenderung orang nggak. Tapi kami pernah ketemu nggak sama influencer yang sombong? Temannya Keanu siapa? Tadi Bukan, bahwa dia baik. Yang cewek. Padlan. Itu termasuk salah satu influencer yang sombong, tapi sekarang mungkin dia udah lebih calm down. Gitu pas pernah ketemu dia yang kami gitu. Ya udah. Kami nggak, siapa yang sombong. Kamu budak juga, dia nggak peduli sekarang. Iya kan? Kalau yang sombong kayak. Tapi kami pernah dengar dong dari orang kayak dia tuh kalau kerja sama dia tuh begini. Biasanya sih yang sombong itu yang kelihatan di TV ramah tamah aslinya bangsat gitu kan. Yang kelihatannya judes, bedes aslinya malah ramah gitu kan. Tapi kalau kayak gini, kalau aku tipenya gini loh, Dek, selama nggak mengganggu hajat hidupku, tidak mengganggu aku secara krusial gitu kan. Yang tadi dibilang, you fuck me once, I'm gonna fuck you twice even many times gitu kan. Kayak gini, Ming, lu dia sama orang nggak pernah marah? Nggak pernah tersinggung? Nggak. Kenapa? Come on. They don't deserve my energy gitu kan. I'm not gonna spend my energy over something stupid, ya nggak sih, Dek? Gitu. Ngapain saya buang energi untuk sesuatu yang bukan you are not my level gitu, ya nggak sih gitu. Jadi kayak, tapi lama-lama kalau kurang ajar, sekali dua kali lama-lama emang harus digeblek juga nih orang gitu, ya nggak sih. Jadi kita emang harus bikin boundaries, bikin batasan gitu. Ada saatnya kita spend our energy over something important, ada saatnya kita, orang besar kan gitu ya. Ya. Padahal nggak sebesar itu juga ya, belagu doang ya. Ya maksudnya waktunya kan. Ada yang ngomong tiba-tiba Iya, berarti kan sombong ya nggak? Yang perlu sombong dulu. Itu that's what we call attitude, ya nggak sih? Iya. Attitude-nya harus keren dulu, ya nggak? Iya. Jadi kayak kalau misalnya cerita orang besar gitu, karena waktu yang ada tuh benar-benar berharga. Contoh kayak Raffi misalnya ya, dia nggak pernah kan kayak giving his energy over something stupid atau unimportant atau nggak penting, karena dia tahu ada banyak hal yang lebih penting harus dia jabanin, bener nggak sih? Nah aku pun gitu, kalau misalnya ada perkara kayak gitu, ya ngapain sih? Gak ngasih makan gua, kalau gua keambil, misalnya ada yang ngehina kan, waduh gitu, ngehina sekali, gak penting 2 kali 3 kali, lama-lama kan, when I was in my lowest condition, nggak sengaja baca manusia, bukannya malaikat juga. Dasar bencong tua nggak laku gini-gini langsung. Wah pas banget ya, pas langsung dibalas. Hah, bangsat gua apa lo gitu. Bapak lo gitu. Sama keturunan bapak sepupu. Langsung kamu aku bercanda. Aku juga bercanda. Langsung itu digilat gitu. Ya kan maksudnya. Kadang kita harus memvalidasi kita punya perasaan. Kadang kita harus memanage. Ya kecuali jadi duit. Ya nggak sih? Ya kalau aku kayak Nikita, berani, pinter, cerdas cara ngelolanya, aku pengen kayak Nikita. Cuma kan nggak cerdas juga ya untuk gitu-gitu, nggak bisa. Gue emang nggak di sana aja. Makanya aku tuh nggak pernah ngejudge orang punya pilihan apapun. Apapun yang jadi pilihan orang-orang itu pilihannya atau konsekuensinya. Jadi kita bukan Tuhan yang ngejudge gitu kan. Biarin aja mereka dengan pilihannya, komitmennya. Ya nggak sih, dengan konsekuensinya kita nggak bisa campur tangan, nggak bisa intervensi begitu. Gitu deh. Iya. Dari tepuk tangan nih. Nah kami ini agak serius sedikit ya. Aku masih ingat zaman dulu kami waktu ibunya meninggal itu kami sempat mau bunuh diri. Ya sih. Kenapa kami sampai mau melakukan itu? Apa yang mendorong kami untuk melakukan itu? Karena jujur ya, itulah Dek, kita hidup tuh alasan buat diri sendiri. Not even ya, buat anak jangan, buat pasangan jangan, buat orang tua juga jangan, buat diri sendiri sama lillahi ta'ala ya. Cia dia bijak. Nah udah gitu, Kenapa sih Ibu Anda yang suka iseng kita lagi serius dengerin. Kan multiple personality disorder yang conscious ya. Emang ada beberapa kepribadian yang sadar gitu kan, dia suka kecampur kan, dia kayak iya jangan buat siapapun, emang buat kita lillahi ta'ala. Karena kalau alasan kita buat mereka, once mereka nggak ada, itu kita beban hancur remuk redam. Karena dulu inget banget, yang pengen berkecukupan, yang pengen bikin kaya gitu kan, emang buat emak tuh hidupnya susah terus. Tapi emak tuh walaupun susah, walaupun dia berkekurangan, tapi dia tuh sombong gitu, tanda kutip ya, punya integritas, punya prinsipal gitu kan. Dia ngajarin banyak filosofi kayak kalau nggak dikasih jangan minta, kalau dikasih ambil, kalau nggak suka ambil aja nanti kasihin ke siapa gitu kan. Tapi kalau
nggak dikasih jangan pernah minta gitu kan, itu yang diajarin. Kedua, nyokap itu kan hidupnya nggak pernah happy kan, maka waktu dulu pengen berkecukupan, pengen kayak segala macam tuh alasannya buat nyokap. Sampai dulu tuh kayak beliin rumah segala macam buat nyokap gitu, karena mikirnya wah dulu kan kena sakit muntah darah mulu ya deh ya, muntah darah mulu, wah kayak gue nih mati duluan gitu kan. Akhirnya mikir ya udahlah beliin nyokap rumah satu, bokap satu. Tiba-tiba mereka duluan, makanya sempat mau ikutan mati aja lah, buat apa, nggak ada alasan buat hidup gitu kan. Cuma lama-lama emang nyokap tuh happy kalau ikutan metong, ya nggak juga, emang bakal ketemu lagi, ya nggak juga, kecuali emang bisa ketemu kalau jadi anak yang soleh gitu kan, doain, bikin amal-amalan. Ya udah deh mak, itu pun ya nggak tahu ya, udah panjang. Oke, lucu-lucuan lagi lah. Iya lah, iya kan? Iya. Kalau udah ngomong nggak bisa berhenti ya. Iya. Kalau lagi diam bisa 2 hari diam ya. Oke Kak Aming ya, kan aku udah selesai ya bacain data Thank you lah for inviting me. Ya. Iya. Belum selesai. Belum selesai ya, udah thank you aja cepet banget. Masih ada gamesnya. Tunggu. Jumping ya? Bukan jumping. Kita mau cek dulu ini tasnya. Iya. Karena takutnya dosen-dosen di sini kan suka bawa hal-hal yang gak diinginkan, ngajarin mahasiswa yang gak bener. Banyak tuh, karena apalagi sekarang kan banyak guru-guru dosen-dosen gitu kan. Ini kita Untung alat-alat penggeliku udah keluar. Oke, sekarang aku mau cek ini ada yang namanya. Belum selesai deh. Belum. Ini ada wig ya atau konde? Hah? Wig? Wig. Kenapa kami kemana-mana bawa wig? Why? Kenapa aku membawa wig ya? Karena kadang aku butuh untuk nyamar. Kami punya koleksi wig ada berapa? Ratusan? Paling mahal ada nggak? Jutaan? Oke. Pokoknya wig itu nggak bisa dipisahkan dari Kak Aming lah ya. Nah, Bagian ini ada botol beling isi air. Jadi Kak Aming gimana nih ceritanya kemana-mana bawa botol? Untuk menenggelamkan tuyul? Tolong gitu. Jadi Kak Aming inget nggak kenapa kemana-mana bawa botol? Terus isi air? Itu akhirnya air doa. Enggak, di sini alkohol. Jadi dulu tuh Kak Aming tuh sering nyimpen alkohol tuh di botol beling. Iya, botol beling. Gitu. Supaya kalau ada yang macam-macam bak. Iya. Tapi sekarang masih suka minum alkohol nggak? Kagak, udah nggak boleh. Sama sekali. Karena biduran. Iya. Karena biduran bukan karena insaf. Biduran, Ya, jadi insafnya yang biar, enggak. iya lewat biduran. Nah, kalau ini apa Kak Aming? Daun selada. Ya, Daun selada sama ikan asin. ya. Sempat mau jadi vegan tapi nggak tahan. Sekarang nyoba lagi. Oh, oke. Terus kalau ini mobil-mobilan? Kayak agak random ya. Seperti hidup saya juga. Iya. Nah, mobil-mobilan. Ya kalau lagi stres main mobil-mobilan aja. Mau diingatkan lagi daya pikirannya? momen-momen tertentu. Ya, jadi kami ini suka bawa bus-bus, suka mainan bus ya waktu kecil karena pernah ditinggal bus di luar negeri gara-gara foto-foto dan diomelin semua artis satu bus. Ya Allah. Pasti lepas lepat ini ya, award itu ya, Panasonic Award ya. Makasih loh. Menurut kami sekarang pemilihan zaman sekarang tuh real atau titipan sih atau bisa bayar? Kita tahu lah ya. Oh. Iya sedih ya. Iya ya, udah nggak kayak dulu ya. Kalau dulu tuh kayaknya semuanya real, by SMS bener pemilihannya dari orang-orang yang ada gitu. Kalau sekarang tuh kayaknya kalau ada award gitu kayaknya percuma juga dapat award karena konspirasi. Wow. Memancing sekali memang mukanya dia. Lah memang iya. Iya, Konspirasi. institusi. Iya, jadi bikin orang yang memang harusnya dia dapat piala orang yang itu. harusnya dapat award gitu ya, award gitu jadi Iya. emang iya sih. Bener. Tiba-tiba yang dapat bukan yang lucu juga enggak, apa juga enggak, kayak gitu. Tapi kita I like it. Iya, Itu makanya bagus. sekarang nggak terlalu penting deh dapat award kayak enggak, kayak karena semuanya bisa dibeli. Wah, yang penting Iya, yang penting ada duit. Ya. Atau enggak pertemanan, lu deket sama siapa, ya udah lu deketin sama teman yang itu. Karena aku punya cerita dari Kak Nirina Ayo, Jubir. ayo. Nirina Jubir, tapi nggak boleh diceritain. Nggak tahu. Nggak boleh di sini. Oh, nggak bisa. Oke kami, sekarang kita masuk ke ilmu pengetahuan kefilman. Oke. Ya, jadi aku mau ngetes seberapa pinter dan daya ingatnya Kak Aming. Kayak mulai mengeropos. Kita coba aja deh. Ya. Karena kita di sini kalau
katain apa? Ya kita kata-katain foto kecilnya nanti kita paplang di daerah Depok Margonda. Iya, foto kecil Aming semuanya. Jangan dicakung aja deh. Lebih brutal lagi. Iya, pokoknya begitu ya kami. Siap? Siap. Cara mainnya? Adalah Aming akan menebak judul film-film box office di Indonesia ya. Iya. Di Indonesia. Kalau Iya. Aming nggak bisa jawab, Aming makan buah lemon. Ya, oke. Judul pertama, ini namanya TTS. Iya. Ya, singkatan dari? Demur siang hari. TTS. Ukuran S. Ukuran es. Oke. Cluenya Cluenya. bercerita tentang mahasiswa. Bercerita tentang mahasiswa. Iya. Nih ada huruf I-nya ya. Iya. Lagi? Sutradaranya dong. Enggak, lagi. Lagi. Oke. Penontonku tembus 10 juta. Oh, kakak yang desa penari lah. Iya. Itu gampang banget. Iya. Mau main, dia mau main. Iya. Iya. Iya, sekali promo nih kakak desa penari 2 nih. Iya. Aduh. Yang juga nih mau bikin juga nih. Head to head sama film aku. 2 lagi film aku tahun depan yang tayang. 2 ya, alhamdulillah. Iya. Pakai di desa bang. Hah? KKN di desa penari. Salah bang itu. Ah, lu nih ngasih kotaknya nih. Kotaknya kurang. Gimana? Kotaknya kurang. Ternyata KKN di desa. KKN kan nggak ada D-nya. KKN aja. KKN di desa. KKN di kan di. Cuman tadi Di. pas aku ngomong abis nulis D, tiba-tiba aku di jadi E gitu. Di desa. Diki konsentrasinya. KKN. Bisa mencari jalan keluar. Kali ini Ai nggak bisa tahan gas. Di perut kayak orang berbek gitu. Entut lu buat tato anak pang deh. Tapi bau banget tai, sumpah enggak. Iya, kita bau nih. Sumpah ini nggak biasanya aku tiap pagi tuh pup ini hari ini nggak pup nggak bisa. Nggak tahu kenapa. Diki, tolong dikoleksi bisa jadi NFT loh. Bau. Iya kan? Ih, beneran kolajin tuh bisa. Oke, yang kedua. Boleh berapa clue? 3 doang. Oke. Oke. Diangkat dari novel karya Andrea Hirata. Laskar Pelangi. Nah, Keren loh dia ya. iya. Langsung sebutin aja dia langsung tahu. Satu clue aja udah bisa. Baca novelnya sama filmnya. Oh. Andensor. Lu kayak orang dari kampung mana sih dia? Dari Meruyung. Laskar Pelangi. Laskar Pelangi. Pelangi, benar. Sekarang kalau di Laskar Pelangi serem ya. Dulu di Sanjung Janjung, sekarang di Anjong. Iya kan beda pelangi sama dulu sekarang. Beda. Oke, yang ketiga. Ya. Jangan rindu, itu berat. Jangan rindu, itu robek. Berat gitu kan. Jari itu robek. Jangan rindu itu berat. Iya. Dilan. Ih, tahu loh. Dilan apa dulu tapi? Dilan yang mana? Kan ada 2 Dilan. Ada berapa nih? Iya. Tuh Dilan. Mau lagi, tapi Dilan yang mana? Dilan. Duran itu ya. Oke, aku kasih tahu lagi. Kisah cinta di bangku SMA. Dilan Milea. Ya, disebut aja. Dilan apa? Bisa nggak? Satu lagi di terakhir ya. Julia kan Dilan doang kan? Enggak, ada belakangnya. Iya. Satu lagi ya. 6 juta sudah menyaksikan cerita kami. Dilan. Habis ya oke. Dilanda kebingungan. Jangan ada yang Dilan Milea. Dilan Milea bener tadi. Dilan 1990. Tuh tahu ngapain nanya? Kan bener. Udah lah dengan Makan. Di sini nggak ada sepuh, nggak ada senioritas, nggak ada. Aduh Tuhan. Kalau salah makan. Aduh berak dari sini. Lu apa sih? Dia berdua makanya Dia kan berdua. ketahuan ya, orang lagi banyak masalah ya. 1990 maksudnya gitu. Iya. Aku biar dinotis sama kami aja. Kami. Ayo kan
Ya udahlah, sini. Nih. Punten kan? Dan Ya pada nonton. sehat kok itu, bagus Semuanya. buat Bahasa Inggris? Disuruh gitu. Di mood doang. Iya. Limut aja. Kayak gue yang beliur ya. Itu kan bajunya udah pakai lemon tuh. Iya. Wow, lemon segar. Udah. Cukup kami. Enggak, kita tunggu. Kenapa dia gila? Enggak sanggup. Enggak sanggup. Dia gila. Ya udah, enggak sanggup dia. Oke. Ya. Ini ada Tak sanggup. Ya kan itu nilainya bener deh segitu Iya. doang. Ya. Oke, ada adegan main gaple dalam gubuk di pinggir kali. Wih, get married dong. Tahu nggak? Film Get Married itu Kak, aku baru sering nonton, tapi aku tonton lagi, ketawanya masih sama aku loh. Bisa gitu ya? Hanung jago, skripnya juga bagus, Musfa Yasin, yang mainnya juga kan Desta, Ringo, Nirina. Ada Aming. Iya, Desta, Nirina, Ringo, Nirina makin naik. Ini kemana? Segini aja, alhamdulillah ya kan? Iya, Kan iya, semuanya. Win. Siap bantah sendiri. Oke, selanjutnya disutradarai oleh Ridho Surjarwo. Nudi. Ini antara Ridho Slay apa Ridho Roma? Kentut aja gede. Sorry, Rudi Surjarwo. Bacanya salah. Ada di Sejaro ya? Oh, tahu. Apa? Tapi panjang banget. Oh, waduh. Ji. Oh, tahu. Apa? Tusuk jelangkung ya? Nih. Kan belum, baru sekali. Ya, lagi, itu lagi. Oke. Ada adegan ciuman di bandara. Oh, dapat dengan cinta. Benar. Ibu konsen cinta. Iya, iya. Aku salah, saya deg-degan dulu sini. Ada apa dengan cinta? Perbedaan aku dan kau. Kenal gak sih sama Nicholas Saputra? Kenal. Bilangin dong main di film aku. Ntar ya kalau ketemu ya. Jadi Kemarin harusnya ke pameran, tapi nggak tahu. Kalau dari aku ngefans sama dia. Iya. Oke. Terakhir. Ibu, aku sakit parah. Ibu aku sakit parah, tapi aku udah nggak punya ibu. Oh, bukan itu. Itu keluarnya. Ibuku kalau memanggil anak pakai obor. Gonceng. Ibuku sakit parah. Iya. Iya. Ibuku kalau manggil anaknya pakai obor. Sakitnya apa? Diabetes kayaknya. Diabetes dia. Gula. Kalau dilihat-lihat. Oh, yang main? Nggak ada yang main. Yang main? Aku punya adik cowok 3 orang. Aku punya adik cowok 3 orang. Tiga-tiganya. Joko Anwar sutradaranya. Oh, pengabdi setan. Iya, 3 kan klunya kan? Iya betul. Udah ya, Oh keren loh Kaming. lumayan lah. Ya. Kaming. Ya. Sebelum kita tutup ya, Ya. KKN ini Kaming. Aku mau tanya, Kaming masih ada rasa ingin menikah lagi nggak? Masih salah. Yang benar dong di pengabdi setan. Iya, yang benar di. Empat kali gue dikentutin. Yang benar pengabdi. Masa gini pengabdi? Apa sih? Pengabdi. Iya, yang benar. Please, kentutnya sekali lagi. Kenapa emangnya? 4 angka kurang bagus kan? Keranda itu keranda. Atau keranda. Iya. 2 kali lagi lupa sama orang tua gue nih dikentutin mulu gue. Pengabdi setan. Iya, masih ada rasa mau menikah nggak? Kalau Berumah nikah lagi. tangga. Kalau nikah lagi alhamdulillah, nggak juga. Nggak apa-apa. Ya jalanin aja lah. Kok kotakin kurang satu? Aduh lemesnya mulut ini. Langsung gak jadi Islam dong. Lebih takut nulis dibanding main. Ini mulutnya tajam banget. Aduh. Ya kalau nikah jujur aja sih, mau orang bilang apa,
Yang penting ada companion aja lah. I do believe in apa ya? Pernikahan tuh berat ya seumur hidup ya. Jadi tapi still hoping for companion gitu kan. Companionship sama partnership sih lebih butuhnya gitu. Gitu. Jadi kalau nikah lagi alhamdulillah, nggak juga, yang penting ada yang nemenin sih, itu aja. Yang penting ada yang nemenin kami ya, karena kan hidup jangan sendirian dong. Ya, tapi kalau betul, Ayu juga gitu. Ibu sendirian apa berdua sekarang? Aku bisa berdua, bertiga. Banyak loh. Love is love, Vera mah ini bikin nyaman aja. Ya, kami. Ya. Ya, kami tahu nggak ini foto siapa? Bacain captionnya. Ya, ini aku bacain captionnya ya. Gara-gara emak jadi bingung pulang kemana. Damn, it's been 6 years and I'm still this vulnerable. Vulnerable itu apa sih, Kak? Vulnerable. Vulnerable. Since you are gone, you took my home away. Sorry, Mak, for being this payah. Spoiled me. I'm fucked up. Iya. Tapi jujur sih, semenjak emang emang kangen banget. Kadang emang, ini kita tahu lah kalau misalnya aku kan punya beberapa rumah, tapi kadang suka bingung pulang kemana ya. Maka orang tahu ini tinggal di mana. Oh, Medan gitu kan. Karena ketika tinggal di tempat sendiri, oke lah, ya udahlah, mati hidup juga pada ini kita sendiri kan ya. Cuma pada saat menjalani kehidupan ini lebih baik ada orang kali ya, makanya sering muter gitu kan. Cuma emang kalau lihat kayak gini suka, sumpah emang lagi kangen-kangennya, cuma suka di skip, ngerti kan? Nggak kayak di eman-eman gitu kan. Karena janji gak akan nangis lagi ya, karena apa ya, pusing nangis itu kan, kayak nangis itu kan melemah. Nangis for cleansing our soul gitu kan, for apa ya, purify gitu kan your heart ya. Tapi kalau malam kebaikan nangis kan capek ya nggak sih? Sama kamu juga kemarin gitu kan. Kalau udah kangen gitu kan kayak hidup kok makin tangguh ya, nggak makin mudah. Kalau kita nggak ada pegangan ya apa ya, goyang tumbang gitu kan. Maka pas lihat dia lagi kangen banget, lagi ditaruh di pic profilnya grup WhatsApp keluarga di skip, lagi di WhatsApp adik skip, gak tahu kok bisa ya gitu. Dukun deh kalian. Kebetulan beneran di pic profile WhatsApp saudara-saudaraku lagi dipasang. Ya udahlah, berharap pengen ketemu lagi sih, banget. Pengen ketemu lagi dengan wujud yang sama, dengan kehangatan yang sama, dengan rock and roll yang sama. Ya udahlah, bismillah ya. Oke lah, kami. Ya. Semoga kami Semangat terus, sehat terus kami. selalu sehat, semangat terus. Kirain Coba gini, kami bentar. sekarang bacain mading yang ada di dinding. Ya. Baca mading. Info Oh. BMKG. Siapa yang mau baca nih? Ya, kakak lah. Oke, ditemukan laptop berwarna merah dan sebuah tank top berwarna kuning. Bagi yang merasa kehilangan barang tersebut, jangan diminta atau diambil lagi ya barangnya. Kan nggak gitu deh nadanya. Bagi yang merasa kehilangan barang tersebut, jangan diminta atau diminta lagi ya barangnya. Nadanya nggak gitu. Iya kan? Makanya diulang gitu. Ya. Tahu ini cuma mimpi doang kok. Kalau mau diambil, hubungi Pak Asdos saja, dia juga koleksi kok. Ya kan Pak Asdos? Ini maksudnya apa sih? Itu baru satu ya. Iya. Satu lagi. Kita akan bikin. Ayo, dua lagi. Penting mentalnya kena deh yang ketiga Iya. pokoknya. Yang 3 mental. Info BMKG, baca mading kok garing. Kejarlah mimpi sampai kau dapat. Janganlah kejar pasangan orang lain, karena itu akan membuat banyak hal yang akan terumpat dan dibenci orang lain. Kreatifnya yang mana sih? Bagus. Satu lagi. Terakhir. Info BMKG, baca mading kok garing. Dikabarkan musim kemarau akan berakhir. Kita akan memasuki mesum lagi kan. Kita akan memasuki musim hujan. Kalau hubungan kita berakhir, janganlah kita bermusuhan. Daripada kita musuhan, mending kita ketemuan ya. Tapi split bill ya, yang ini lucu. Masih ada satu lagi. Satu lagi. Agar mentalnya kami kena. Yang mana? Di sini harus jujur. Biasanya yang bohong gak lama lagi. Ih, apaan? Iya, di sini biasanya kalau nggak jujur apes. Metong gitu. Bukan. Pokoknya kebuka ajaibnya. Itu tuh. Itu. Berenang itu swimming. Pertanian is farming. Artis digital prestasi ya, amin. Thank you.
Jadi orang harus tepati janji, bukan cuma ngasih iming-iming. Elah tepung kanji, ekspresi marah. Kan? Iya kan? Iya. Orang yang nulis ini udah dicoret dari kartu keluarga. Iya. Udah dia nggak punya keluarga dia. Harus gimana dong? Terima kasih banyak buat kami semuanya. Iya. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Terima kasih. Sudah.